Terungkap, Solskjaer sebenarnya tidak ingin jadikan Harry Maguire kapten Manchester United. Ada rumor baru beredar seputar Manchester United. Mantan manajer Setan Merah, Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan sebenarnya tidak ingin menjadikan Harry Maguire kapten Setan Merah. Maguire bergabung dengan Manchester United pada tahun 2019 silam. Ia ditebus dari Leicester City dengan harga 80 juta pounds pada saat itu. Baru sekitar 6 bulan di MU, Maguire langsung naik pangkat. Solskjaer pada saat itu menunjuknya sebagai kapten baru Manchester United, menggantikan Ashley Young yang pindah ke Inter Milan. Dilansir The Sun, Solskjaer awalnya tidak mau menjadikan Maguire kapten MU, namun ia terpaksa mengambil keputusan tersebut. Menurut laporan tersebut, Solskjaer pada saat itu sebenarnya punya dua kandidat lain untuk menjadi kapten MU. Mereka adalah Marcus Rashford dan Paul Pogba. Kedua pemain ini dinilai cocok untuk menjadi kapten Setan Merah. Pasalnya, keduanya merupakan didikan Akademi MU, dan pada saat itu keduanya tampil apik di skuad Setan Merah, jadi Solskjaer menilai kedua pemain ini layak jadi sosok pemimpin di skuad Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim, bahwa baik Pogba maupun Rashford memutuskan untuk menolak permintaan sang manajer tersebut. Kedua pemain tersebut merasa belum layak untuk memimpin MU, apalagi pada saat itu kondisi MU masih jauh dari kata stabil. Alhasil, keduanya menolak permintaan Solskjaer tersebut dan sang manajer kecewa berat. Di musim panas ini, Maguire harus rela meletakkan kembali jabatannya sebagai kapten tim. Posisinya saat ini sudah digantikan oleh Bruno Fernandes, yang ditunjuk Erik ten Hag menjadi pemimpin baru Setan Merah. Manchester United sukses mencukur Crystal Palace dengan skor telak 3-0, dalam laga putaran ketiga Carabao Cup 2023/2024, yang dihelat di Old Trafford, Rabu, tanggal 27 September tahun 2023, dini hari WIB. 3 kemenangan gol Manchester United atas Crystal Palace masing-masing diciptakan oleh Alejandro Garnacho dan Casemiro di babak pertama, dan Anthony Martial di babak kedua. Berkat hasil ini, Manchester United yang berstatus sebagai juara bertahan pun, bisa melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Manchester United langsung mendominasi permainan begitu laga dimulai. Meski demikian, pasukan Erik ten Hag masih kesulitan untuk mengungkap pertahanan Crystal Palace. Manchester United baru bisa membuka keunggulan pada menit ke-21. Sebuah umpan silang yang dikirim Diogo Dalot sukses dituntaskan Garnacho menjadi gol. MU pun semakin percaya diri. Menit ke-27, Casemiro membobol gawang Crystal Palace yang dijaga Sam Johnston, lewat sebuah sundulan meneruskan asis Mason Mount. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Manchester United mempertahankan dominasi mereka. Martial pun tak mau ketinggalan mencatatkan namanya di papan skor, berkat golnya di menit ke-55 memanfaatkan asis Casemiro. Crystal Palace sendiri sempat mengancam gawang Andre Onana, lewat aksi Jean-Philippe Mateta. Onana tampil sigap untuk menghalau tembakan sang striker tim lawan. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa waktu. Skor 3-0 untuk kemenangan Manchester United pun menjadi hasil akhir laga ini. Marcus Rashford alami kecelakaan mobil sepulang dari laga Burnley vs Manchester United. Rashford terlibat dalam kecelakaan mobil, setelah kemenangan Manchester United melawan Burnley dalam lanjutan Liga Inggris 2023/2024, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023, dini hari WIB. Semuanya bermula setelah para pemain MU kembali ke Carrington dengan pelatih tim dari Turf Moor. Dalam perjalanan pulang ke kediamannya, Marcus Rashford terlibat kecelakaan. Dinukil dari The Independent, Rashford selamat tanpa luka berat, namun mobil mewah Rolls-Royce senilai 13 miliar rupiah ringsek. Rekaman yang tersebar di media sosial, menunjukkan mobil Marcus Rashford penyok di sisi jalan, dan polisi mengelilingi tempat kejadian dengan sebuah pulau lalu lintas juga terguling. Beruntung buat Marcus Rashford, tidak sampai dibutuhkan ambulans guna penanganan kecelakaan tersebut. The Sun melaporkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu, hanya terguncang setelah insiden. Kapten MU, Bruno Fernandes, yang kebetulan lewat TKP berhenti untuk memberikan bantuan.
Fernandes mencetak gol penentu kemenangan untuk tim United, yang meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan melawan Clarets. Rashford bermain 90 menit penuh di Turf Moor. Berbicara sebelum pertandingan, Rashford menekankan betapa pentingnya bagi Setan Merah untuk kembali ke jalur kemenangan. Satu hasil bagus, satu penampilan bagus, bisa menjadi pengubah permainan di klub ini. Ini adalah posisi yang sulit dan saya tidak sebahagia yang saya inginkan. Namun hanya ada satu cara untuk mendapatkan kembali kebahagiaan ini adalah dengan mencari hasil. Kami tahu dampak kemenangan terhadap tim, dan terserah kepada para pemain untuk menunjukkan konsistensi. Itulah kekurangan kami. Tahun lalu, kami sangat konsisten di kandang, namun sangat buruk saat tandang. Kembalinya Jonny Evans ke Manchester United sempat diragukan. Pemain berusia 35 tahun itu didatangkan lagi. Tapi Evans menjawab lewat penampilan bahwa dirinya belum tamat. Pembuktian itu tampak pada pekan ke-6 Liga Inggris 2023/2024. Evans tampil berkelas menggalang pertahanan, sekaligus menjadi pembeda hasil pertandingan. Evans memberikan asis indah kepada Bruno Fernandes yang diselesaikan dengan spektakuler. Gol di menit ke-45 memastikan Man United menang tipis 1-0 atas Burnley di Turf Moor. Di akhir pertandingan, Bruno mengapresiasi rekannya itu. Dia menyerahkan penghargaan Man of the Match-nya kepada Evans, yang dianggapnya lebih layak. Sebelum laga ini, Evans sudah sempat menjalani debutnya kembali bersama Man United pada pekan ke-4. Evans turun sebagai pengganti di menit ke-84 melawan Arsenal. Pergantian ini dianggap blunder karena masuknya Evans, dan saat itu berduet dengan Harry Maguire, membuat perlindungan Man United jadi bulan-bulanan tuan rumah. Alhasil, Arsenal mampu mencuri 2 gol saat waktu tambahan babak kedua, yang membuat Man United kalah dengan skor 1-3. Ada anggapan, Evans mestinya sudah tamat. Gary Neville jadi salah satu sosok yang cukup yakin, Evans tidak lagi berguna di Man United. Ia bahkan sempat khawatir saat tahu Evans bermain sejak menit awal melawan Burnley. Di akhir karir saya, ada beberapa pertandingan yang saya tidak bisa mengimbangi pemain lawan. Saya mudah dilalui dan dilindungi, katanya membuka penjelasannya di Sky Sports. Dan sejujurnya, itulah yang saya takutkan di pertandingan ini yang bisa jadi akhir bagi Evans. Saya pikir dia akan mudah dieksploitasi penyerang-penyerang Burnley, lanjut dia. Lewat pertandingan itu, Evans belum pasti bisa bermain menit tambahan. Karena Rafael Varane cenderung membaik, dirinya bisa kembali ke bangku cadangan untuk menyaksikan duet Varane dan Victor Lindelof di jantung pertahanan. Namun, Evans mungkin bisa diberi tambahan menit bermain, agar bisa menilai masih ada berapa banyak kualitasnya yang tersisa.